Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salma Sabila Ramadhani. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membagikan hasil wawancara saya dengan Ustadz Ridwan mengenai materi Asbabun Nuzul. Nah, dalam wawancara tersebut, Ustadz Ridwan itu memberikan penjelasan yang sangat mendalam dan juga mudah dipahami tentang sebab-sebab turunnya Al-Quran, jenis-jenisnya, serta pentingnya mempelajari ilmu mitos untuk generasi muda kita. Nah, melalui presentasi ini, saya akan menyampaikan rangkuman jawaban dari Ustadz Ridwan yang bisa membantu kita semua untuk lebih memahami konteks Al-Quran secara tepat dan aplikatif di kehidupan sehari-hari. Mari kita mulai. Oke, yang pertama adalah tentang pengertian atau makna dari Asbabun Nuzul. Yang seperti kita tahu adalah sebuah ilmu yang sangat penting dalam memahami Al-Quran secara mendalam. Nah, kalau menurut beliau, Asbabun Nuzul itu adalah sebab atau latar belakang turunnya ayat-ayat Al-Quran. Nah, jadi ayat-ayat itu tuh tidak turun begitu saja, melainkan selalu ada alasan, ada masalah yang terjadi di masyarakat, atau mungkin juga pertanyaan dari sahabat Nabi, atau kejadian penting yang perlu dijelaskan lewat wahyu. Nah, dengan mengetahui sebab turunnya ayat, kita jadi bisa memahami konteks dan maksud ayat itu dengan lebih jelas, sehingga tidak asal baca atau salah paham. Nah, untuk yang kedua ada macam-macam asbabun nuzul yang perlu kita ketahui. Yang pertama itu ada yang berupa peristiwa nyata seperti konflik antar suku, kesalahan sahabat yang perlu diluruskan, atau kejadian sosial yang mempengaruhi umat Islam pada masa itu. Kedua, ada yang berupa pertanyaan yang diajukan kepada Nabi Muhammad SAW yang kemudian dijawab lewat wahyu. Kadang satu ayat itu turun karena beberapa sebab berbeda, atau satu sebab bisa menurunkan beberapa ayat sekaligus. Jadi asbabun nuzul ini tuh sangat dinamis dan kontekstual, bukan sesuatu yang kaku gitu. Baik, dan yang ketiga adalah bagaimana sih redaksi dari asbabun nuzul gitu ya. Menurut narasumber atau Bapak Ustadz gitu ya, biasanya tidak ada kalimat gitu ya yang secara langsung menyebutkan sebab turunnya ayat. Kita tahu sebabnya dari riwayat sahabat, dari ulama yang meriwayatkan latar belakang ayat tersebut. Nah, ada yang redaksinya tuh sangat jelas atau sahih, tapi ada juga yang masih berupa dugaan atau kurang pasti, yaitu muhtamilah. Nah, karena itu penting sekali bagi kita untuk merujuk pada sumber yang terpercaya supaya tafsir yang kita ambil tuh tidak salah kaprah atau menyesatkan. Kita lanjut ke yang keempat, yaitu mungkin pertanyaan yang paling banyak ditanyain. Apakah semua ayat Al-Quran itu punya asbabun nuzul? Jawabannya itu tidak semua ayat Al-Quran punya asbabun nuzul yang spesifik. Ada ayat-ayat yang turun sebagai petunjuk umum gitu ya, tanpa latar belakang peristiwa khusus. Namun demikian itu mempelajari asbabun nuzul tetap sangat membantu kita memahami Al-Quran, tahu ayat itu tuh turun untuk menjawab masalah apa atau meluruskan kesalahpahaman yang terjadi di dunia ini gitu. Oke, baik, kita ke materi terakhir yang nomor 5. Kenapa sih mempelajari asbabun nuzul itu penting, terutama buat generasi muda yang hidup di era digital saat ini? Nah, menurut Ustadz, di zaman yang serba cepat ini, banyak orang membaca Al-Quran itu hanya sekilas, lalu langsung menarik kesimpulan tanpa tahu konteks dan latar belakang ayat tersebut. Nah, hal ini tuh kayak bisa berbahaya karena bisa menyebabkan salah paham dan juga salah ajaran Islam gitu ya. Nah, dengan memahami asbabun nuzul, kita tuh jadi lebih kritis, bijak, dan paham bagaimana cara mengaplikasikan ajaran Al-Quran sesuai dengan kondisi zaman sekarang tanpa keluar dari maksud Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kesimpulannya itu menurut beliau, asbabun nuzul itu bukan hanya ilmu sejarah, tapi juga kunci penting agar kita bisa memahami Al-Quran dengan benar, menghindari salah tafsir, dan juga mengamalkan ajaran Islam sesuai dengan konteks zaman kita. Nah, dengan ilmu ini tuh kita juga semakin dekat dengan pesan Allah dan Rasul-Nya, serta mampu menjawab tantangan kehidupan modern dengan landasan agama yang kuat dan tepat. Nah, mungkin sekian dulu ya penjelasan saya tentang asbabun nuzul. Semoga bermanfaat dan juga terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.